Untuk itu, saya ucapkan selamat datang pada perayaan Natal Yayasan Batam pada hari ini, Kamis 14 Desember 2023, dengan tema Bangkit Menjadi Teranglah. Dimohon para hadirin agar tetap tertib selama acara berlangsung. Baik, kita akan memulai ibadah kita. Mari kita menyanyikan lagu dari keluarga. Mari kita menyaksikan persembahan pujian dari kelas 2 dan 3.
Mari kita saksikan persembahan pujian dari kelas 4. Natal bukanlah kemewahan dan pesta pora. Natal bukanlah untuk memuaskan dan menyenangkan diri sendiri. Namun, Natal adalah saat Allah menjenguk dunia. Natal adalah saat Allah memberikan kasih yang terbaik bagi umat manusia. Foto dulu sebelum makan. Tuhan, kapan aku seperti mereka? Bangun lagi. Sebenarnya saya sudah terbiasa dengan hal seperti ini, jadi tidak perlu berpikirkan lagi. Ngomong-ngomong, sudah nakal aja nih. Nakal tinggal nakal aja tadi. Kalau mikirin, tahun lalu masih enak, masih bisa liburan ke sana kemarin, masih bisa membeli apa yang saya inginkan. Sekarang, boro-boro liburan dengan baru pun saya tidak bisa. Pusing kalau sudah tiba Natal. Itu Natal. Wah, kan kalau sudah buat kali habis Natal, Natal, barang-baranganku habis semua. Saya juga senang sekali dengan ada Natal saya bisa liburan. Dengan adanya Natal saya jalan, belanja, jalan-jalan, semuanya deh. Lumayan buat dari Natal. Kalau sudah begitu, apa yang repot? Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. La 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 la. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.
We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. La 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 la. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you. Shalom. Shalom. Selamat Hari Natal. Oke, salam dulu kita ucapkan Selamat Natal kawanku. Selamat Natal sahabatku. Amin. Baik, kita akan dengarkan firman Tuhan sesuai dengan tema Natal kita. Apa tema kita? Oke, kembali katakan sama temanmu yang samping kiri kananmu, bangkitlah menjadi teranglah. Katakan sama yang di belakangmu, bangkitlah menjadi teranglah. Amin. Sekali lagi tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Baik, ya, tema kita ini ada di dalam Yesaya pasal 60 ayat yang pertama kita baca. Yesaya 60 ayat 1 bacakan. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Nah, jadi firman Tuhan bagi kita pagi hari ini, ya, mengajak kita supaya bangkit menjadi terang. Kenapa? Karena tadi katakan sedang terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Kalau kita merayakan Natal, sebenarnya apa tujuannya? Atau kalau Bapak tanya, apa itu Natal? Apa itu Natal? Hari kelahiran Tuhan Yesus, atau Yesus lahir di dunia, atau Yesus datang ke dunia. Ngapain datang? Menebus dosa manusia. Ya. Kenapa manusia perlu ditebus dari dosa? Karena manusia pada dasarnya sudah berdosa. Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Semua berdosa, termasuk yang di dalam kandungannya pun berdosa. Dosa siapa? Dosa Adam, dosa nenek moyang kita, ya kan? Dalam Mazmur pasal 51, Mazmur katakan, dalam dosa aku dikandung ibuku, katanya. Dalam kesalahan aku diperanakan. Jadi di dalam kandungan pun manusia sudah berdosa. Kalau Roma 3 ayat 23, upah dosa ialah. Berarti kalau Yesus tidak datang menghapus dosa, menebus dosa, bagaimana manusia nasibnya? Upah dosa yang mau, katanya. Berarti manusia sedang menuju kepada mau kematian kekal.
Nah, tapi Yesus kalau Yohanes 3:16 itu kan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ya kan, sehingga Ia menurunkan Anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya terus tidak binasa, melainkan terhindar dari maut. Nah, jadi di sini kami katakan bangkitlah menjadi terang sebab terangmu datang. Siapa itu terang kita? Dapat Tuhan Yesus. Anies pernah katakan, akulah terang dunia, katanya, iya kan? Nah, dan kemudian dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Kemuliaan ini bisa kita artikan sebagai keberhasilan atau kesuksesan kita. Jadi kesuksesanmu ke depan, keberhasilanmu ke depan tergantung sikapmu terhadap Tuhan. Mau nggak menyambut Yesus itu yang lahir itu? Nah, jadi sekarang saya sampaikan, Yesus datang ke dunia bukan hanya untuk menghapus dosa, tapi juga memberi terang. Yesus terang dunia. Dia lahir ke dunia sebagai terang dunia. Nah, siapa yang menyambut Dia akan menjadi terang juga. Amin. Nah, jadi kalau kamu berhasil atau sukses mendapat kemuliaan atau dipermuliakan, kamu jadi dipermuliakan, diangkat tinggi, dinaikkan jabatannya. Orang yang berhasil dalam cita-citanya. Nah, itu kuncinya di sini, harus mau harus mau bangkit. Nah, jadi kemuliaan Tuhan terbit atas dari sebab terangmu datang. Kalau Yesaya pasal 60 kan tentang nubuatan kelahiran Yesus. Nah, di sini terangmu datang, Yesus yang datang. Nah, jadi sekali lagi kalau mau sukses harus mau bangkit, ya. Nah, kata bangkit, tadi kan bangkitlah. Kalau kata bangkit itu dalam kamus bahasa Indonesia, ya, bukan kamus itu berarti itu kan merupakan kata kerja, ya kan. Tapi kalau ditambah dengan akhiran lah, bangkitlah, itu menjadi suatu kalimat perintah atau dorongan atau nasihat. Nah, kata bangkit itu berarti yang pertama bangun. Apa? Bangun. Bangun dari mana? Bangun dari tidur. Bangun dari mana? Bangun dari posisi duduk. Contohnya dari si Iel itu, dari dia duduk baru bangkit dia. Bangun dari duduk. Atau juga bangun dari kemalasan. Atau bangun dari kebodohan. Bangkitlah. Yang kedua, kata bangkit itu juga berarti hidup kembali. Apa? Atau bangkit dari kematian. Jadi arti bangkit tadi ada dua. Yang pertama apa? Yang pertama apa? Bangun. Yang kedua, hidup kembali, ya kan? Ya, hidup kembali. Nah, kalau di dalam Efesus, ya, begini. Nah, ini pasal 5 ayat yang ke-14, ya, yang bangun dan yang mati disejajarkan. Bisa terlihat dari belakang? Bisa dibaca? Oke, kita sama-sama. 1, 2, 3. Ya, bangunlah hai kamu yang tidur. Itu biasanya kesukaan dari siapa? Ih, kok tahu ya?
kesukaan dari orang malas. Kalau kita amsa kata tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi, lalu tidur lagi. Orang malas sukanya tidur, maka nanti tidak akan bisa sukses. Bagaimana orang malas bisa sukses? Maka dikatakan bangunlah, bangkitlah, ya, bangun dari tidur dan bangkit dari antara orang mati. Kan banyak orang Kristen sekarang mati. Matinya apa? Memang masih hidup dia, tapi mati rohaninya. Sudah hari Minggu bukannya ke gereja, tapi jalan-jalan. Sudah hari Minggu malam tidur nyenyak. Kenapa tidur nyenyak? Malam Minggu keluyuran, pulang ke rumah jam 2, jam 3, hingga tidur sampai bangun jam 10. Orang udah mau pulang dari gereja, dia baru bangun. Nah, jadi jangan jadi si pemalas. Amsal 6 ayat 9-11, jadi dikatakan, hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau bangun dari tidurmu? Itu kata Amsal. Kemudian ayat 10, tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Akibatnya apa? Ayat 11, maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Kalau kita sukanya malas, maka akibatnya tadi miskin. Sudah miskin gimana? Miskin nanti selalu kelaparan. Sudah kelaparan apa? Mati. Makanya dikatakan tadi, yang tidur suka tidur dan yang mati disejajarkan. Ya, masih jelasnya di belakang. Nah, jadi jangan suka tidur. Nah, ini yang saya katakan, Yesaya 60 ini membuatkan tentang kelahiran Yesus. Dan kelahiran Yesus bukan hanya untuk mengampuni dosa, tapi dia juga lahir membawa hidup. Tadi upah dosa ialah maut, tapi Yesus datang membawa hidup. Dalam Yohanes 1 ayat keempat, ya, Yohanes pasal 1 ayat keempat, nih, dalam Dia ada hidup. Itu dalam Yesus, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Jadi di dalam Yesus ada hidup. Yesus lahir ke dunia juga untuk memberi hidup, dan di dalam hidup itu ada terang. Jadi siapa yang menerima Yesus, dia tetap hidup, gak binasa karena dosa. Karena ketika kita menerima Yesus, dari dikatakan Yesus itu datang mengampuni dosa. Kalau dosa sudah diampuni, berarti kita hidup, pindah dari maut kepada hidup. Ya. Nah, sekaligus kita menerima terang. Tapi bedanya, kalau pencuri di dalam Yohanes 10 ayat 10. Nah, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi Yesus datang ini, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi bukan hanya sekedar hidup, tapi hidup berkelimpahan. Nah, sekarang siapa yang mau kalian tunggu? Pencuri atau Yesus? Kalau kita merayakan Natal, siapa yang kita tunggu-tunggu? Bukannya pencuri, ya? Kalau pencuri datang, apa yang dibawa? Bukan ada dibawa, malah mencuri,
membunuh dan membinasakan. Tapi Yesus datang sebaliknya, supaya kita yang harusnya mati karena dosa mendapat hidup dan sekaligus mendapat terang. Karena tadi di dalam terang itu, di dalam hidup itu ada terang. Oke, kita lanjut. Nah, tapi kalau untuk mendapat hidup itu kita harus menerima Yesus lewat apa? Lewat mendengar firman, menerima dan mendengar firman. Nah, tadi firman yang kita dengarkan ini yang pertama apa? Bangkitlah, iya kan? Bangkitlah. Apa arti kata bangkit? Apa? Bangun. Bangun, terus apa lagi? Hidup kembali. Nah, ini firman Tuhan mengajar kita, mendorong kita bangkitlah dari apa tadi? Dari kemalasan, kan gitu kan? Bangun dari suka tidur. Penyakit anak-anak sekarang kan apa? Kemalasan, kan? Malas belajar, malas mengerjakan tugas, tidak peduli, ya? Ada tugas apa enggak? Bangunlah dari situ, bangun, bangkit, amin. Katakan sama temanmu, jangan malas ya. Bangkitlah ya. Tadi akibat kemalasan apa? Iya, miskin. Kalau orang miskin berakhir kepada kematian, kebinasaan, lapar, ya. Kenapa bisa kelaparan? Karena tidak ada pengetahuan. Kenapa? Karena malas belajar. Nah, jadi bangkit dari kondisi kemalasan, bangkit dari kondisi kebodohan juga menyebabkan kematian. Ya, kalau orang bodoh bisa mati, bisa binasa. Udah dilihat lampu merah masih jalan terus, celaka kalau di jalan. Ya, orang bodoh nanti dia lihat kabel, padahal ada arus listrik, kau pegang bisa mati, lengket kesetrum. Maka buanglah kebodohan, bangkit dari kebodohan. Tadi bangkit dari kemalasan. Gak mungkin kamu sukses kalau bodoh, ya kan? Jadi Yesus datang memberikan kita hidup. Terus apa tadi? Supaya kita mempunyai hidup dalam kelimpahan. Tapi untuk kelimpahan itu kita harus menjadi orang yang taat kepada firman Tuhan. Firman itu apa? Bangkit. Bangun dari kondisimu. Sekarang coba pikirkan, renungkan dulu hidupmu. Bagaimana keadaanmu sekarang? Dari apa kamu harus bangkit? Apakah dari kebodohan? Apakah dari kemalasan? Bangkit, ya. Jangan bertahan. Kalau kau ingin sukses, kalau kau ingin berhasil, segera berubah. Amin. Dari kondisi apapun, apa itu yang sudah melawan orang tua, melawan guru, di sini gak ada ya. Baik-baik semua, amin. Tapi nggak tahu melawan orang tua ya. Nah, bangkit dari situ, ya, berubah. Nah, Yesus tidak suka melihat orang yang duduk-duduk saja atau bermalas-malasan alias menganggur. Jangan habiskan waktumu hanya duduk-duduk. Karena memang banyak duduk-duduk, banyak tidur-tidur. Tapi kegiatannya main HP, main game. Sama aja kan? Itu bisa menghabiskan energimu dalam segala hal, menghabiskan uang, apalagi kalau sampai top up, iya kan?
Apalagi kalau sudah main game yang ditokak, kau dipanggil orang tuamu, bisa pura-pura gak dengar, ya kan? Rizky katanya, orang tuanya, ya kan? Pura-pura gak dengar dia. Even tunggu mah, ya kan? Selalu kakak tunggu, nggak tahu sampai kapan mau ditunggu. Akhirnya orang tuanya stres. Kalau sudah stres gimana? Sakit-sakitan, baru komplikasi, ya kan? Ais pikirannya apa namanya? Nggak tenang. Serba salah orang tuanya. Disuruh bisa jadi suara anaknya yang lebih kuat, marah-marah, ya kan? Nggak disuruh, serba salah juga. Kalau jadi anak yang tidak berguna, ya kan? Nggak terlatih, nggak terdidik, makanya serba salah. Disuruh salah, nggak disuruh salah. Siapa yang salah? Iya, dia yang salah. Jadi makanya firman Tuhan hari ini, bangkitlah, amin. Bangkit, asal ada perubahan. Ya, suasana Natal harus membawa kepada perubahan di dalam diri kita, amin. Supaya Natal kita bermakna, ya, bangkit, ya. Nah, ini untuk bangkit jangan banyak alasan, ya. Ini ada dalam Yohanes pasal 5 ayat 6. Ada orang lumpuh, Yesus sudah tawarkan. Orang lumpuh di kolam Bethesda ini, ya. Tahu ceritanya? Di kolam Bethesda itu sering terjadi mujizat-mujizatnya apa? Apapun penyakit orang yang masuk pertama, kalau air itu goncang, sembuh. Ya, contohnya ini kolam. Orang sakit udah banyak di situ, di serat-serat ini. Jadi mereka berlomba, kalau air itu goncang, siapa yang pertama masuk langsung sembuh. Tapi di situ ada orang yang sudah lupa ya 38 tahun atau 12 tahun lumpuh dia, ya nggak bisa dia ke situ. Lalu Yesus datang orang itu. Yesus datang, Yesus tahu dia sudah lama sakit. Yesus katakan, maukah engkau sembuh? Apa jawabnya? Harusnya apa? Mau atau tidak, iya kan? Tapi dia ngomong, Tuhan, gak ada yang mengangkat aku ketika air itu goncang, katanya. Dia mempersalahkan orang lain. Jawabannya, kalau Israel, maukah engkau sembuh? Apa jawabnya? Mau. Itu aja. Jangan banyak alasan. Nah, kalau kamu ingin berhasil, ya apapun kondisimu, jangan persalahkan orang. Mau apa enggak bangkit? Kuncinya bangkit, mau berubah. Kalau selama ini kamu orang malas, bangkitlah, bangun dari tidurmu. Amin. Berubahlah dari sikapmu yang selama ini. Ya, bangun. Jangan mempersalahkan, temankunya yang bikin aku begini. Bukan kenapa kau mau? Jangan mempersalahkan orang lain, persalahkan dirimu sendiri. Kamu yang nggak mau diatur, ya. Dan itu Tuhan nggak butuh alasan, ya. Yang penting di sini kita mau atau tidak. Kalau kau mau bangkit, kau mau berubah, kamu akan sukses. Kemuliaan Tuhan datang padamu. Amin. Mau dipermuliakan? Iya. Kalau kita asal mau aja, mau dengar firman Tuhan, ada perubahan ini. Kuasa Tuhan tidak terbatas, ya. Apapun kondisimu, kalau mau ada komitmen di dalam hatimu itu Tuhan tahu. Ada aja niat dalam hatimu, Tuhan tahu. Lalu nanti, ya, kamu bertindak. Gitu. Jadi apapun kondisimu, kalau mau dengar firman Tuhan, ya, pasti bisa. Nah, seperti ini, ya. Jangankan orang yang hidup,
orang mati pun kalau mau dengan firman Tuhan bisa itu, ya. Memangnya orang mati bisa dengan firman Tuhan, ya buktinya ini, ya. Ada anak muda yang sudah dari bawah keluar kampung, ya. Contohnya kita dibacakan sudah dalam perjalanan ke Setamiang, tahu Setamiang? Tempat kekuburan. Udah di dalam ambulan contohnya, ya kan? Udah mau dekat simpang apa itu, simpang Setamiang. Kebetulan rombongan Yesus datang, ya, berhenti mereka. Yesus katakan, hei anak muda, bangkitlah katanya. Sudah dibawa ke kuburan, dia bangkit. Nanti baca misalnya itu di dalam Lukas pasal 7, pasal 7 ayat 12 sampai selanjutnya. Dia sudah dalam usungan ke kuburan, tapi sekarang, hai anak muda, aku berkata kepadamu bangkitlah. Itu firman Tuhan. Coba sama-sama tulis dibaca. 1, 2, 3. Hai anak muda, aku berkata kepadamu apa? Apa? Dengar semua kan? Yang mati aja bisa bangkit asal mau dengar firman Tuhan. Jangan tutup telingamu. Lihat di sini masih hidup ya? Orang hidup atau orang mati? Nah itu contoh pertama. Ini contoh kedua. Tadi masih di dalam perjalanan ke kuburan. Ini si Lazarus sudah 4 hari dikubur. Kalau orang mati 4 hari dikubur sudah gimana? Sudah berbau busuk, ya kan? Sudah berbau busuk itu. Walau dikasih formalin tak bau. Tapi tetap dia bangkit ketika mendengar firman Tuhan. Kalau saudaranya bilang, siapa saudara Lazarus? Siapa saudaranya? Siapa? Enggak pernah dengar ceritanya. Anaknya, gimana sekolah minggunya? Saudaranya Maria dan Marta. Kalau Marta kata Yesus, dia sudah berbau karena sudah 4 hari dikubur katanya. Tapi bagi Yesus tidak ada mustahil. Yang sudah dikubur 4 hari pun ketika dengan firman Tuhan tetap bangkit. Ini sila satu ini. Memang pas keluar dari dalam kubur masih terikat pengkapan. Seperti apa itu? Karena terikat kan? Kayak apa? Kayak pocong. Karena terikat semua. Satu lagi. Ini dalam Yesaya, ya. Pasal 37 nanti baca ayat 1 sampai selanjutnya. Ini sudah tulang-tulang kering. Berarti sudah mungkin ratusan tahun mati. Seperti fosil itu, ya. Sudah kering, sangat kering. Tapi ketika mendengar firman Tuhan yang disampaikan Yesaya, tulang-tulang itu hidup kembali. Bayangkan. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bisa bangkit. Setiap kita mau dengar firman Tuhan, pasti ada kuasa. Nah, kembali dalam Efesus pasal 5 tadi, itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, terus bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Maksudnya terang Tuhan akan ada padamu. Amin. Oke, itu tadi yang pertama, bangkit. Yang kedua, menjadi teranglah. Menjadi teranglah. Bangkit dan ini ya. Bangkitlah menjadi teranglah. Jadi ingat jangan 2 poin ini, ya. Menjadi terang berarti kita harus menjadi orang yang berguna, bermanfaat bagi orang lain, ya. Sama seperti lilin gitu ya. Sekecil apapun cahaya lilin dalam kegelapan itu sangat membantu. Amin. Ya. Kita kalau dalam Matius pasal 5 dikatakan menjadi terang berarti kita berbuat baik kepada orang lain.
membantu orang lain, menolong orang lain. Jangan pelit, jangan pikir. Jangan termasuk dalam tenagamu juga. Udah lihat teman minta apa, butuh bantuan, kamu pura-pura gak lihat, ya. Jajanmu gak mau berbagi. Harus sudah berbagi, itu namanya menjadi terang, berbuat baik, ya. Nah, jadi di sini Yesus datang atau lain membawa hidup dan terang. Maka setelah kita bangkit, ya, maka kita juga harus bisa menjadi terang. Amin. Menjadi apa? Iya, menjadi terang lah. Supaya kita berguna bagi orang lain. Nah, ini merayakan Natal sama-sama kan? 1, 2, 3. Merayakan Natal berarti merayakan terang sedang datang. Gitu. Terang sedang datang. Dan Yohanes 1:9 sama-sama 1, 2, 3. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam diri. Sedang datang. Jadi sekarang tuh Yesus sedang datang. Sedang datangnya di mana? Kalau Yohanes 1 kan Injil Yohanes menceritakan Yesus itu lahir sebagai firman. Pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, jadi sekarang setelah Bapa menyampaikan firman Tuhan, itulah yang kita sedang datang. Kalau kamu mendengar firman Tuhan, menerima firman itu dalam hati, berarti Yesus datang kepadamu. Amin. Amin. Dalam Wahyu pasal 3 ayat 20 dikatakan, aku berdiri di muka pintu, kata Yesus. Ya, siapa yang membuka pintu bagiku, aku akan masuk dan makan bersama-sama dengan dia. Jadi sekarang tergantung kamu. Yesus mau datang dalam hatimu atau tidak, tergantung kamu. Kalau mau datang, buka pintu hatimu. Amin. Sambung firman Tuhan. Mau sambung firman Tuhan? Apa firmannya hari ini? Apa? Bangkitlah menjadi teranglah. Amin. Yesus lahir diletakkan dalam palungan. Apa itu palungan? Apa itu palungan? Tempat makanan domba. Yesus lahir bukan di kasur, bukan tempat bayi, bukan di palungan. Artinya apa? Artinya siap menjadi korban, siap menjadi makanan. Makanya kalau kita menjadi terang, kita harus siap berkorban, membantu orang lain. Jangan egois. Kalau lilin itu mau menjadi terang, harus mau dibakar. Amin. Kalau nggak mau dibakar, dia nggak akan berguna. Sebesar apapun lilinmu, seindah apapun ada lilin yang indah kan, bagus dia ada kulit dan sebagainya. Tapi kalau nggak mau dibakar, dia nggak berguna, nggak bisa memberi terang. Tapi kalau dia mau dibakar dan habis, kan ini makin lama makin habis kan? Iya, makin habis dia, tapi dia berfungsi memberi terang. Itulah kalau kita menjadi terang, harus mau berkorban untuk orang lain. Amin. Mau jadi korban, siap menjadi makanan itu, ya. Nah, rela menjadi korban, ya. Jadi itu firman Tuhan bagi kita pada hari ini sebagai renungan Natal bagi kita, ya. Apa tadi namanya? Ya, sekali lagi katakan kiri kanan, bangkitlah menjadi teranglah. Bangunlah dari kemawasanmu. Bangun dari kebodohanmu. Lalu menjadi teranglah.
Dan oke, sekarang katakan pada dirimu. Tadi sama temanmu kan? Sekarang katakan pada dirimu. Hai diriku, jadilah terang. Aku harus mau berkorban bagi orang lain. Aku tidak mau egois. Aku akan jadi anak penurut bagi orang tua, bagi guru-guru. Aku harus menjadi anak yang berguna di hadapan Tuhan.